Saudara, siapa yang masih percaya lawatan itu sedang bergerak dan makin lama makin besar? Siapa di antara saudara yang di sini sangat percaya engkau dan saya adalah bagian dari orang-orang yang membuka portal dan orang-orang yang berdiri di sana? Siapa di sini yang masih percaya saudara dan saya ada orang-orang yang menyambut Yesus datang kedua kali? Saudara dan saya pemegang kunci. Bilang kiri kananmu, engkau dan saya pemegang kunci kerajaan sorga. Kita orang-orang pembawa hadirat-hadirat Tuhan. Amin. Boleh angkat tangan sama-sama. Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Hiara lama ya sakarara lama ya sekerere. Mari angkat dua tangan sama-sama. Imanmu seberapa, angkat setinggi itu. Imanmu seberapa, angkat setinggi itu. Imanmu seberapa, angkat setinggi itu. Sekali lagi, imanmu seberapa, angkat setinggi itu. Hiara maka yasa, kami mengangkat tangan karena kami tahu kami dicintai dan didengar Tuhan dan sorga. Hiara lama kaya sekerere. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus. Oh, sembah dan puji. Koramakaya ralamakaya sakarara. Kami mau Tuhan. Kami mau surga ditumpahkan pagi hari ini. Oh, sembah dan puji. Koramakaya sakarara lamakaya sere. Mahanaim, itu para pelayan tahta, para pelayan Allah yang maha tinggi. Sembah, oh sembah puji. Kiara bakaya rara bakaya sen. Kami ini para pelayan cinta sejati dan pelayan ruang maha kudus. Kata korama kaya sere. Di hatimu, di kakimu, itu kesukaan hidup kami. Satu level lebih dalam lagi. Sembah dan puji. Sembah. Bapa. Bapa. Give you all the glory. Kemuliaan itu hanya Engkau yang layak.
Cinta itu hanya Engkau yang layak. Bapa, sekali lagi, we give you all the glory. We give you all. We give. Christ alone. One more time we give you all. Give you all the glory. Komahate ke hari. Porama ase. Christ the Lord, we give. Christ the Lord, we give you all the glory. We give you all the glory. We give you all the Christ the Lord. Di beberapa tempat terpisah, bukan di tempat terpisah beberapa waktu yang lalu, saudara. Ibu mengajarkan tentang jiwa yang kerdil. Tuhan itu sudah memberi kita banyak, mensuplai kita banyak, mengatur semua strategi, menyediakan semua perbendaharaan. Jehovah Jireh itu Allah yang give us more than enough. Lebih dari cukup. Tapi faktanya kenapa ya begitu di tangan kita tiba-tiba ada yang menyusut dan hilang. Sehingga timbul kemarahan, timbul kekecewaan, timbul rasa bertanya-tanya why and why. Mungkin Tuhan memang harus, Tuhan menyuruh saya untuk mempelajari ya. Deklarasi penuai saudara. Ada satu statement yang namanya excellent soul. Kita biasa mendengar excellent spirit ya. Kitab Daniel. Roh yang berbeda. Tapi di sini ada sebuah kata yang namanya excellent soul. Nomor 2 ya kalau nggak salah. Ya betul. Kami penuai memiliki apa? Excellent soul. Kami habiskan kemalasan, kebodohan. Ini adanya di jiwa semua saudara. Kebodohan, kebebalan, kelambanan, keras kepala, kesombongan. Kebebalan yang menghalangi kegerakan roh Allah. Sekuat-kuatnya roh Allah memimpin kita saudara. Begitu tersumbat dengan salah satu ini saja, bubar semuanya. Sementara kita ini kan harus berurusan dengan jiwa kita seumur hidup ya. Lalu bagaimana yang seperti ini? Sejujurnya ini sedikit kesaksian tapi saya tidak buka semuanya. Maaf ya Bu Yani, tidak buka semuanya. Sekalipun makanan saya banyak, baginya sedikit. Beberapa tahun yang lalu saya marah saudara sama Tuhan. Tapi marahnya ala imam. Ya. Makan kemenyan ya enggak lah, enggak berani ya. Udah kayak apa. Marahnya di depan tabut saudara. Pakai talit. Supaya enggak disamber sama Tuhan. Ya, kalau saudara ngerti perjanjian aman. Ya, saudara tahu hak-hakmu sebagai imam apa, kewajibanmu apa, maka saudara bisa menggunakan hak itu dalam batas tertentu yang saudara tahu Tuhan berkenan. Ya, tahu diri, ingat ya, tahu diri itu penting. Saya tahu Tuhan menjanjikan sesuatu yang besar dalam hidup saya. Dan saya ngerti itu kuat banget karena ada rema, saya ini kan cukup Taurat ya. Jadi kalau ada apa-apa minta ayat sama Tuhan biar aman. Dan minta pengajaran, itu akan menolong, menaklukkan pikiran saya dengan semua pertanyaannya. Dan saya tahu ada sesuatu yang Tuhan janjikan besar.
Tapi ketika menurut saya sudah waktunya, itu ternyata tidak nyampe. Dan itu kuat. Saya tahu itu kuat. Tapi kenapa itu tidak nyampe? Saya marah sama Tuhan. Saya bukan hanya berperkara, tapi saya agak sedikit keberatan dengan sikap Tuhan kali ini. Nah ya, saya keberatan dengan sikap Tuhan kali ini. Daripada saya batin loh, ya kan lebih baik ngomong tuh ya. Jujur di hadapan Tuhan. Tapi juga ingat protokoler ya saudara. Kalau enggak nanti disamber. Akhirnya saya berdiri di depan tabut. Ya berdiri, ya jongkok, ya delosor, ya semua gaya lah pokoknya. Yang penting saya curhat sama Tuhan. Tuhan engkau kok begitu? Saya tahulah enggak mungkin engkau yang salah. Tapi ini batin saya kok agak ada nyalain engkau sedikit ya. Mohon maaf, ngapunten Tuhan. Nyuwun sewu saya bilang. Tolong jelaskan ini apa. Saya enggak mungkin menyebut engkau pendusta. Wong Tuhan kok berdusta. Pasti kesalahan di pihak saya. Tapi ada sedikit hal yang saya pertanyakan, mengapa? Dan di tengah ketenangan itu saudara, Tuhan itu Tuhan yang nuturi, kalau bahasa Jawa, apa Bu Puji nuturi? Menasehati, ya menasehati. Seperti bapak kepada anak duduk di sampingnya lalu dituturi, dinasehati. Bahwa ternyata ada binatang buas dalam diri kita ini, yang kalau itu tidak kita bereskan sekali lagi ya saudara. Semua yang baik, semua yang besar, semua fasilitas, semua kehebatan Tuhan yang tanpa batas itu, di tangan kita orang yang jiwanya masih kerdil dan jahat dan malas dan bodoh dan semua tadi loh yang disebutkan tadi, itu akan rusak saudara. Kalau istilahnya Pak Agung gini, jangan sampai berkat itu berubah jadi kutuk. Biarkan berkat itu tetap jadi berkat, wadahmu yang harus di-upgrade, wadahmu yang harus dibereskan. Nah ini makanya kita ini dalam perjalanan kita dengan Tuhan, kita akan bertemu dengan banyak kejadian, banyak perkara, banyak masalah, banyak pemimpin yang pada akhirnya bahkan teman satu sama lain. Saudara itu semua by design. Tuhan pakai untuk menaklukkan jiwa kita ini saudara. Karena pada dasarnya Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Tidak mungkin kita disuruh perang tok, tidak diberkati itu, aduh tidak mungkin lah. Namun demikian saudara, ada sebuah landasan yang diperlukan sampai berkat itu bisa mendarat dalam hidup kita. Berkat bisa berarti ujian juga. Berkat bisa berarti sebuah beban dan tanggung jawab juga. Kadang Tuhan memberkati kita bukan karena kita loh, jangan GR dulu, demi orang lain. Guru-guru diberkati jangan GR dulu, siapa tahu karena engkau harus memberkati murid-muridmu lagi. Kita saluran. Dan seringkali begitulah kejadiannya. Dan satu hal ya kemarin yang seperti Pak Leo sampaikan. Ketika dalam diri kita ini semua faktor, semua bahan itu enggak nyampe untuk menerima yang dari Tuhan. Satu kata saudara sudah teriak saja. Untuk dipaksa sampai ke sana. Enggak bisa dengan apapun. Dari sisi kekudusan enggak nututi. Dari segi kesetiaan blas. Dari segi kekuatan on off. Dari sisi buah karakter mepet. Dari sisi manapun. Di bawah KKM semua sudah. Ya terus piye ini? Masa mau di DO? Enggak mungkin toh. Kenapa Bu Iin enggak pernah pecat orang? Karena Ibu Iin tidak pernah terusir dari Belanda. Perjanjian kekal. Dosennya dengan sangat kasar berkata, belum pernah saya ketemu murid sebodoh kamu. Dosennya loh saudara. Pulang aja kawin sana. Loh, itu kan keterlaluan ya. Tapi karena Tuhan mempertahankan hidupnya demi Mahanaim, demi orang-orang seperti kita harus ada ukiran, harus ada pahatan, harus ada robekan, harus ada patahan. Dalam tubuhnya ada ribuan tanda-tanda milik Yesus. Dan dari sana keluar pengajaran untuk kita semua. Ada satu ayat saudara yang akan saya bagikan kepada saudara. Di dalam Yeremia, terima kasih Pak. Yeremia 31 ayat 18, ini yang versi Indonesianya ya, yang versi umumnya.
Saudara, ini tidak ada kata lain ya. Begitu engkau dapati dirimu dalam segala hal kok susah ya. Ngapalin lirik susah, ngapalin gerak susah, ngapalin suara dua kok angel ya. Ada satu kata saudara, telah ku dengar, Yeremia 31:18. Telah ku dengar sungguh-sungguh Efraim meratap. Dan yang Tuhan lakukan apa? Karena engkau telah menghajar aku. Bukan mengajar, teach bukan, menghajar. Jadi ini pukulan, tekanan, didikan, sampluan apapun lah bahasanya. Dan aku telah menerima hajaran. Seperti anak lembu yang tidak terlatih. Bawalah aku kembali Tuhan. Supaya aku berbalik sebab engkau Tuhan sebab engkau lah Tuhan Allahku. Saudara, kalau ada versi bahasa Indonesia masa kini coba ditampilkan. Ini luar biasa bahasanya saudara dan sangat menolong kita mengerti ya. Kudengar umat Israel berkata penuh kesedihan. Jadi pertobatan itu kalau tidak dimulai dari sebuah keremukan dan kesedihan, saudara tidak ada alasan bertobat. Kalau istilahnya Joyce Meyer ya, hanya improvement behavior. Perubahannya itu karena saran gitu loh. Kamu ya kalau nanti tidak taat, tidak tak kasih nilai loh. Kamu ya nanti kalau segala macam. Jadi bukan karena change of the heart. Kalau change of the heart saudara akan berubah permanen. With or without gurumu, saudara akan ngerti right from wrong. Karena di sini ada perubahan. Tapi kalau itu hanya sebuah himbauan psikologis, saya rasa itu hanya berapa waktu. Bukan berarti peraturan tidak penting ya. Itu penting, itu membentuk yang di dalam tapi tidak permanen. Ya Tuhan, kami seperti apa saudara? Hewan yang belum dijinakkan. Tapi kau latih kami untuk apa? Patuh, saudara. Untuk patuh itu ternyata butuh pelatihan. Karena di dalam diri kita, begitu banyak hewan yang belum dijinakkan. Dan sekarang kami siap untuk balik kepadamu. Kasih karunia tidak pernah saudara lepas dari itu kita. Kita ini bisa balik karena dari Tuhan ya kepada Tuhan. Itu karena Tuhan yang bawa loh. Jadi apa? Bawalah kami kembali ya Tuhan, Allah kami. Dalam diri kita ini saudara. Kita tidak pernah tahu betapa banyaknya hal yang Tuhan harus jinakkan dalam diri kita. Saudara itu jiwa ya. Enggak dikasih makan menggelepar, dikasih makan kebanyakan, pingsan. Itu sebabnya Tuhan berkata love properly ya. Makan secara proporsional itu bagus, baik. Terima pujian, puji Tuhan. Tidak terima ya sembahan-sembahan kamsian, tidak apa-apa. Celebrate yourself. Belajarlah untuk merayakan kemenangan dirimu sendiri. Itu jiwa seperti itu saudara rewelnya. Cara menjinakkannya seperti apa? Nanti Tuhan akan bikin banyak acara. Percayalah. Banyak acara. Kalau saudara sombong percayalah. Tidak lama pasti kamu dipukul keletrek bubar. Habis. Yang kamu andalkan satu persatu dicabuti satu-satu. Pukulan, pemimpinmu yang kamu puja-puja tiba-tiba mengecewakan. Orang yang kamu sanjung-sanjung, yang kamu butuhkan air susu ibunya ibaratnya. Yang kalau nggak diempengi, nggak dikasih air susu ibu, moodnya hilang. Begitu dikasih susu ibu kebanyakan, mabuk. Nah ini dokter jiwanya ya repot loh, ngatur dosisnya gimana ya. Dan tidak semua dosis yang di A itu cocok di B. Tidak semua anggur itu ternyata membawa kenikmatan. Beberapa memabukkan, bikin goblok. Padahal kadang butuh anggur ya buat pencernaan. Alkitab kan harus gitu ya. Timotius pencernaanmu terganggu, minum anggur. Jiwa kita ini memang harus ditaklukkan saudara, dijinakkan. Saya akan tunjukkan beberapa ayat yang lain. Hari-hari ini saudara biarkanlah ya Tuhan mengerjakan ini dengan cara apapun. Pemimpin di tempat kita memberikan clue yang sangat cespleng bahasanya ya. Begitu saudara kena pukulan, kena hantaman, kena apapun, bahkan melalui orang yang terdekat di sampingmu pun sampai saudara kaget. Apa ya ini? Jangan ngamuk dulu. Jangan menggelepar dulu. Jangan teriak-teriak dulu. Selalu Tuhan, kamu mau ajarin aku apa? Itu berkhasiat sekali saudara. Sebab jiwa kita ini ternyata tidak bisa ditaklukkan kecuali dengan penderitaan. Peremukan. Dengan cara diperes. Tidak bisa saudara. Jiwa ini sangat menghindari sakit. Sangat menghindari penderitaan. Sangat menghindari ketidaknyamanan.
Padahal sakit, penderitaan, kehilangan, peremukan. Itu cara untuk mencapai glorious. Itu sebabnya Tuhan seolah-olah tega ya sama kita. Dengan apapun yang tidak enak itu diizinkan. Ternyata Tuhan sedang menata ulang yang di sini, saudara. Tuhan sedang ngukir sesuatu yang di sini. Dari tidak ada menjadi ada. Dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Satu kata kita menyebutnya itu apa? Rekayasa. Percayalah kalau di tangan Tuhan, saudara punya perjanjian sebelum kamu mencapai tof, Tuhan tidak akan pernah berhenti. Tuhan tidak akan pernah angkat tangan dari hidupmu. Tuhan tidak akan frustasi. Kita kadang frustasi di diri kita sendiri. Tadi malam aja saya ngaca di depan kaca. Ini kok gerakan saya kiri jadi kanan, kanan jadi kiri. Saya frustasi. Tapi enggak, saudara. Tuhan enggak begitu. Tuhan enggak sumbu pendek dengan kita. Satu ayat lagi saya mau bagikan. Yesaya 30 ayat 18. Karena cintanya, saudara. Karena kebaikannya. Tuhan itu menanti-nantikan saat apa? Hendak menunjukkan kasihnya kepada kamu. Sebab itu ia bangkit hendak menyayangi kamu. Tujuannya ini loh saudara, cinta. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan dia. Saya akan bagikan pada saudara yang versi lain. Yang saya berharap ini menolong sekali. Yesaya 30:18 versi firman Allah yang hidup. Ini kesukaannya Bu Imel nih. Namun Tuhan masih tetap apa saudara? Menunggu agar kamu datang kepadanya. Supaya ia dapat menyatakan apa? Kasihnya kepadamu. Saudara perhatikan. Ia akan apa? Menaklukkan kamu untuk memberkati kamu. Untuk diberkati aja loh. Tuhan itu harus eyel-eyelan sama saudara. Kebangetan enggak? Ya saya sendiri maksudnya. Ya, ia akan menaklukkan kamu untuk memberkati kamu. Seperti yang apa? Sudah dijanjikan. Jadi sebelum firman atau berkat itu turun, ada perjanjian saudara. Cuman untuk mencapai ke sana butuh yang namanya penaklukan ini loh. Nek enggak, liar. Kalau enggak binatang semua itu yang keluar. Malas, bodoh, bebal, menghalangi roh Allah bekerja. Menghalangi berkat Tuhan turun, kesumbet. Apa ya kesumbet? Mampet. Karena kita sendiri. Karena Tuhan setia kepada janjinya, saudara. Dari pihak Tuhan setianya itu seperti itu. Bersyukurlah kalau saudara sudah punya janji Tuhan. Tinggal sekarang sepakat Tuhan untuk ke sana, syaratnya apa? Perjalanannya bagaimana? Berbahagialah semua orang yang berharap kepadanya untuk mendapatkan pertolongan. Saudara, saya tidak bisa bayangkan hidup kita ini tanpa Tuhan seperti apa. Makin kesini kita makin mengerti bahwa di tangan Tuhan adalah tempat kita yang terbaik. Sampai Tuhan mold dan melakukan apapun yang perlu dilakukan. Kalau saudara baca Yeremia 18 kemarin dibagikan oleh pemimpin kami di sekolah. Tentang bejana saudara. Jadi kalau bejana itu rusak. Maka Tuhan akan menata ulang. Membentuk ulang dari bahan yang sama loh saudara. Tuhan tidak ganti orang. Ya sudahlah sama ini bohwat ganti yang lain gitu. Tidak. Masih orang yang sama. Tuhan akan lakukan dan menciptakan sesuatu yang baru. Jika didapati sesuatu yang tidak baik, bahasanya sopan sekali. Jika didapati sesuatu yang tidak baik, maka Tuhan akan membentuk ulang dari tanah yang sama. Jadi saudara kalau dalam hidupmu kau dibenturkan dengan masalah yang sama, please alert ya, jangan-jangan kita remedial di situ. Karena Tuhan tidak mungkin ganti ujian kalau yang ini belum lulus. Itu remedial, saudara. Sampai kapan tidak tahu, saudara punya perjanjian sendiri dengan Tuhan. Tapi jangan lama-lama. Karena Tuhan juga punya expired. Tuhan panjang sabar, itu ada ujungnya. Dan hari ini sekali lagi saudara, mari kita belajar. Demi cintanya, demi kebaikannya, demi kesetiaannya. Mari dalam perjalanan kita dengan Tuhan. Kita terus buka jiwa kita. Saya orang yang tidak terlalu menikmati orang lain. Sudahlah aib, kalau kayak ini aib udah. Disgrace of my youth, ini aib masa muda. Ada yang mimpi saya, saudara, saya tuh makan banyak di meja ya. Saya tuh makan di meja tuh banyak menunya ya. Macam-macam gitu. Dan semua orang itu mengelilingi saya. Cuman domblong lihat gini.
kenapa kamu ndak minta, saya bilang. Loh aku ini udah minta, cuman mbok kasih 2 ikan asin katanya. Pelit Bu, iya betul. Ndak murah hati. Karena like and dislike itu masih sangat menguasai hidup saya. Ibu seringkali bilang, jangan dikuasai perasaan, jangan mentuhankan perasaan. Saya dalam hati saya bukan jenis yang mentuhankan perasaan lah Bu. Ternyata sami mawon. Orang minta waktu konseling sama saya, cara ngomongnya salah, ilfil aku langsung. Lain kali ya. Enggak tahu lain kalinya kapan. Itu dosa loh saudara. Padahal meja ini penuh makanan. Loh kamu enggak minta kenapa? Lah wong dari matamu aja aku udah takut kok mau minta. Ya Allah. Malu saya saudara. Benar pegang pengajarannya Pak Leo. Sudahlah. Kau sudah enggak bisa ngapa-ngapain teriak. Tuhan tolong. Ini gimana? Enggak mungkin saya pakai kacamata hitam supaya enggak kelihatan matanya kan enggak mungkin. Karena the eyes is the window of the heart. Mata itu jendela hati. Loh hatimu jahat ya matamu kelihatan tuh ya. Kalau mata kita lembut, ya semua orang akan melihat juga. So hari ini saudara mari sekali lagi. Kita serahkan hidup kita ke tangan Tuhan. Tuhan ini urusin jiwa saya. Create in me excellent soul. Dan ini hanya Engkau yang bisa melakukan. Bagian saya adalah Tuhan tolong. Teriaknya harus sampai serak ya saudara. Itu dari dalam. Tuhan tolong. Dan biarkan Tuhan merekayasa semuanya. Biarkan jiwa kita dijinakkan. Biar jiwa kita ditaklukkan. Sampai seluruh janji Tuhan untuk memberkati kita. Sampai di tangan kita. Biar berkat itu tetap menjadi berkat dan bukan menjadi kutuk. Terima kasih ini yang saya bisa bagikan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara hari ini pada waktu saya berdoa. Sebenarnya selesai tanggal 17, tanggal 18 saya berdoa. Tiba-tiba Tuhan bilang begini, betapa aku bersuka cita. Betapa aku itu jatuh cinta sekali lagi. Dengan semua pasukan dan apa yang kalian buat. Dan Tuhan hari itu berkata, aku rindu memberi kecupan cinta. Kecupan yang dari hatiku buat setiap anak-anakku. Saudara karena itulah pagi hari ini saya mau coba bahas tentang kecupan. Dan ternyata banyak sekali saudara ayat tentang kecupan. Saudara tentang ciuman, kecupan, pelukan ternyata banyak sekali. Saudara dan saya cuma ambil tidak ada saudara ya 1/10-nya. Saya cuma ambil beberapa ayat. Dan saya berharap saudara menerimanya. Seperti Tuhan sendiri yang ingin memberikan buat saudara. Ini bukan saya yang pengen kasih. Kecupan itu tidak dari kita buat Tuhan. Hari ini Tuhan pengen ada kecupan dari Dia yang saudara sambut dengan hati. Yang saudara terima dengan sukacita. Saudara yang pertama dia berkata, kiranya ia mencium aku dengan kecupan. Karena cintanya lebih nikmat dari anggur. Harum bau minyakmu bagaikan minyak yang tercurah namamu. Oleh sebab itu gadis-gadis cinta kepadamu. Saya cuma pengen dalam bahasa Indonesianya saudara ya. Dalam terjemahan lain dikatakan, biarlah ia mencium aku again and again. Menciumiku lagi dan lagi. Karena cintamu lebih manis dari anggur. Saudara Tuhan itu tidak cuma sekali mengecupmu. Dia sungguh-sungguh pengen again and again mencium. Tapi apakah saudara itu menikmati? Ada banyak orang saudara. Di dalam pelayanan dan di dalam hidup saya. Dicintai sama saya. Tapi mereka tidak pernah yakin. Tapi ini adalah reaksi. Yang saya mau bahas ini, reaksi. Setiap orang itu punya reaksi pada waktu dicintai.
Tapi ada banyak orang, saudara, pada waktu Tuhan menyintainya dengan mendidik. Waktu Tuhan menciumnya dengan ajaran. Waktu Tuhan menciumnya dengan memberikan tanggung jawab. Saudara mundur. Dan dia tidak pernah bisa mencium saudara again and again. Hari ini, bolehkah Tuhan mengecup kita? Berulang-ulang again and again. Dengan cara yang mungkin kita tidak suka. Saya masih ingat saudara, pada waktu saya pulang dari Bandung. Saudara, hari itu saya pelayanan dan wah menurut saya keren banget saya. Saudara, saya itu pelepasan massal. Dari atas saya bilang lepas free, teriak sini bam 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 saudara. Saudara, dan Tuhan suruh saya kebas-kebas, Tuhan suruh saya mengurapi. Dan saya sibuk ngobrol. Dan mobil saya tabrakan. Saudara, dan kaki saya perlu dibolongin 6 biji bintang Daud. Supaya saudara keluar darahnya. Dan butuh 2 bulan baru kempes. Tapi hari itu saudara, saya bisa rasakan kecupan cinta. Saya bisa rasakan Tuhan berkata, nak, kalau engkau tidak biasakan diri buat kebas-kebas. Kalau engkau tidak biasakan diri untuk sungguh-sungguh alert. Waspada 24 jam. Di depan musuhmu akan lebih besar lagi. Dan di depan musuhmu akan menghabisimu. Saudara, setiap kali saya melihat tanda itu di kaki saya, ada tanda 6 titik bintang Daud. Saya bilang, Tuhan terima kasih buat setiap kecupan cinta. Itu mengingatkan saya untuk selalu kebas-kebas doa. Mengingatkan saya untuk sungguh-sungguh saudara. Ya, waspada dan menutup setiap sudut. Setiap kali saya selesai perang. Saya berdoa pagi hari ini. Bisakah saudara menikmati cintanya? Seperti tadi yang dikatakan oleh Ibu Christine. Anggur. Saudara, itu bisa memabukkan. Tapi itu juga manis, tapi bisa juga pahit. Bisakah kita menikmati anggurnya? Walaupun kadang-kadang anggur itu terasa pahit. Kadang-kadang terasa manis. Kadang-kadang terasa asam. Tapi itu tetap cintanya. Yaitu anggur yang terbaik. Saudara, dalam bahasa Ibrani kata mencium, kiss, kecupan. Ternyata keren banget. Saudara, sekali lagi seperti yang saya bilang. Bahasa Ibrani selalu punya 7 arti buat setiap saudara ya. Kata-kata yang tinggi. Saudara, dan yang pertama ciuman artinya menyalakan api. Menjadi bergairah. Bisakah saudara ini hari-hari ini minta untuk Tuhan mengecup saudara dan saudara kembali bergairah? Ataukah apapun yang kau buat itu biasa? Tapi kalau hari-hari ini saudara sudah berkata, Bu, saya ini kehilangan gairah, ayo minta. Bilang, kecup lagi aku Tuhan dengan apimu. Saudara, yang kedua, kecupan artinya melengkapi dengan senjata. Kadang-kadang ada banyak dari kita berpikir senjata itu pada waktu dibawain pedang. Tapi senjata yang paling kuat adalah senjata yang mengalir dari dalam. Pada waktu saudara punya kekuatan cinta, itu senjata yang tidak terkalahkan. Sekali lagi, saudara, itu ada senjata-senjata yang Tuhan mau taruh dalam hidupmu. Ada senjata yang namanya saudara pengampunan. Ada senjata yang namanya keperkasaan. Saudara, dan kalau saudara biarkan Tuhan mengecup hidupmu, maka tiba-tiba apapun saudara dalam hidupmu itu penuh dengan senjata. Dan saudara akan menjadi sangat kuat.
Saudara, dikatakan itu juga mengumpulkan orang. Kemampuan mengumpulkan orang untuk peperangan. Kalau saudara masih ingat, saudara Saul dicium Samuel. Kemudian setelah itu Saul jalan aja loh. Semua orang gagah perkasa mengikuti dia. Betul? Saudara, kadang-kadang saya itu ya sedikit GR gitu. Karena saya jalan kemanapun, saya ngomong 1-2 kalimat. Saudara, orang mengikuti saya. Kalau saya berkata, saya menarik, enggak lah, udah tua. Saya cantik juga enggak lah. Saudara, apalagi badan udah gak langsing tapi langsung. Tapi apa yang membuat itu? Kecupan Tuhan. Kecupan Tuhan. Saya pernah lihat kekerenan dari Bu Iren. Saudara, itu Ibu Iren diserbu dengan orang-orang yang marah. Saudara, karena urusan sekolah, urusan sekitar. Pokoknya hari itu saudara ada 30 orang yang marah. Saudara, saya dampingi dan saya berkata begini, kamu ngomong dulu habis itu saya. Saya mikir begini, kalau Bu Iren tidak lolos, saya yang akan bicara. Saudara, dia mulai ngomong, tiba-tiba 30 orang itu nangis. Berkaca-kaca semua. Dan semua berbalik dari menentang Bu Iren, jadi menjadi pendukung Ibu Iren. Bahkan mereka berkata begini, Bu, apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa kami lakukan untuk membantu Ibu? Jadi saya merasa saya tidak perlu bicara, saya menutup dalam doa, saudara. Saudara, ini kekuatan. Kekuatan untuk membalikkan hati. Kekuatan itu diberikan dan saudara bisa dapat kalau saudara dicium Tuhan. Saya berdoa supaya saudara menikmati ciuman Tuhan. Saudara, kemudian yang lagi saudara, itu adalah ungkapan keterikatan dengan seseorang. Saudara, sesuatu yang buat saya nggak tahu lah dengan saudara. Tapi saya tuh ngomong gini, Tuhan, saya itu nggak takut apapun. Karena saya terikat dengan Tuhan. Jadi kalau terikat nih misalnya ya. Lalu Ki, mari ke sini. Hai. Saudara, anggap talit ini mengikat kita. Ya. Maka kalau saya mau ke sini, otomatis dia ikut. Suka nggak suka, ini namanya terikat. Kita keliling ya Pak. Mari. Saudara, dia mau nggak mau. Saudara ya, dia mau ke sini, saya tarikin aja, terikat kok dia. Dia mau duduk gak bisa, terikat. Ya. Nah, itu namanya terikat. Itu namanya terikat. Tapi Miel hari ini tidak terikat sama saya ke sini dia lari. Ya. Sekali lagi saudara, bisakah saudara menikmati keterikatan saudara dengan Tuhan? Saya selalu berkata begini, seret aku kemanapun engkau pergi. Bahkan saya hari-hari ini teriaknya mungkin buat orang tidak rohani, poses aku. Saya bukan cuma Tuhan butuh terikat dengan engkau. Aku butuh engkau menguasai aku dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sampai cara pikirku, cara bicaraku, hatiku semua seperti engkau. Dan saya berkata buat kecupan itu Tuhan. Mengikat aku lebih lagi. Saya berdoa saudara terikat dengan Tuhan. Dan hari-hari ini biarkan dia mengecup kita lebih dan lebih lagi. Saudara, dengan cepat saja, karena artinya semua sangat dalam, menguatkan. Memberikan kekuatan, meneguhkan, menopang, memperbaiki, bersuka akan, menjadi satu, berhasrat. Saudara, saya berdoa, saudara berkata, kecup aku again and again. Dan ini semua menjadi bagian kita. Menjadi bagian kita. Tapi sekarang saya mau ambil beberapa saudara ya, contoh kecupan. Saudara, Mazmur 2 ayat 12 berkata begini. Sujudlah sampai mukamu ke tanah. Di hadapannya dan ciumlah sang anak. Sebelum amarahnya bangkit atasmu.
Ingatlah kemarahannya cepat menyala, tetapi berkat melimpah menanti mereka yang berbalik untuk bersembunyi di dalam Dia. Nah, saudara, ini bersautan, saudara ya. Saudara, dengan Mazmur 103, mari kita sambung. Engkaulah yang jiwaku rayakan. Kita sedang merayakan bagaimana aku dapat melupakan mujizat kemurahan yang telah Engkau lakukan kepadaku. Engkau mencium hatiku dengan pengampunan. Tidak peduli yang sudah kulakukan. Engkau menyembuhkanku dalam dan luar dari setiap penyakit. Saudara, kecupan itu bisa kehancuran dari apa yang kau buat. Kecupan itu bisa tekanan untuk mengeluarkan kepermataanmu. Bisakah engkau berkata, Tuhan, kecup aku supaya aku sembuh. Kecup aku dengan pengampunan. Karena seringkali saudara, kita sudah rusak sebanyak hal. Kita sudah rusak hal yang baik, hubungan, cinta, keluarga. Dan saudara, satu-satunya jalan untuk saudara menikmati dan menerima yang baru, saudara harus dapat kecupan pengampunan. Tapi kecupan pengampunan berarti membuat saudara dididik ulang. Dia mengampuni bukan berarti membiarkan, itu beda jauh. Saudara, dia mengampuni tapi dia mendidik ulang. Karena itu ayatnya berkata, dia mengampuni tapi tidak sekali-kali melepaskan dari apa? Hukuman. Supaya apa? Supaya engkau dan saya sembuh luar dan dalam. Bisakah saudara sembuh luar dan dalam? Saudara, ada kecupan belas kasihan. Mazmur 28 ayat 13. Jika engkau menutupi dosamu, tidak akan baik, Tuhan bilang. Tapi jika engkau mengakui dosamu dan meninggalkan, maka aku akan dikecup oleh belas kasihan. Saudara, saya suka guyon sama Tuhan. Kenapa sih Tuhan kamu suka bikin saya ditertawakan di depan umum? Ya seperti tadi juga diceritakan sedikit. Saya itu dimaki sama guru di depan umum itu. Aduh ya, istilah saya sampai kenyang lah. Saudara, saya lagi baris. Saudara, ini baris antrean nih. Guru saya ngomong gini, biarin dia paling depan. Karena dia udah 4 tahun belum lulus-lulus. Biarin dia. Kasih penghormatan buat mahasiswa abadi. Gituin saudara. Saudara, saya duduk di forum. Ya, mau buat proyek. Guru saya lihat. Keluarin semua gambar. Saudara, dia lihat gambar saya. Dia bilang gini. Anak TK juga lebih bagus dari kamu. Diberat. Wah, selek. Saudara, setiap kali saya gambar, saya ngitung. Salah, dia bilang begini. Kenapa sih kamu gak kawin aja? Di Indonesia itu kawin muda gak apa-apa loh. Kamu gak akan jadi arsitek gak? Terlalu bodoh. Saudara, saya itu sampai dulu ya, pertama. Kalau mau pergi ke sekolah tuh sampai mules. Karena rasanya saya pasti akan dimaki lagi hari ini. Terus saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, kenapa sih kamu suka banget menertawakan saya di depan? Dan Tuhan jawab dengan keren. Sampai kamu bisa ikut tertawa pada waktu orang menertawakan. Sampai kamu bisa bereaksi benar. Sampai kamu masuk di setiap selmu. Sikap, hati, reaksi. Semua seorang tentara Tuhan. Dia berkata, one day aku akan angkat kamu tinggi. Dan aku mau tiap reaksimu benar. Biarkan dia mengecup setiap kali. Buat salah
itu normal. Biarkan kau menikmati kecupan belas kasihan. Amin. Dan salurkan itu ke orang lain. Salurkan itu ke ribuan, bahkan jutaan orang. Supaya mereka tahu artinya diterima, artinya diampuni, artinya dibebaskan, artinya saudara diberi kesempatan baru. Yesaya 66 ayat 3. Pegang ini, perhatikan ini. Jangan sampai kita salah. Saudara, ayatnya bilang begini. Yang mempersembahkan lembu sapi tanpa kerendahan hati, itu bagaikan membunuh seseorang. Yang mempersembahkan domba tanpa pertobatan, itu bagaikan mematahkan leher seseorang. Yang mempersembahkan hasil bumi tanpa kesungguhan hati, itu bagaikan mempersembahkan darah babi yang najis. Yang mempersembahkan dupa tanpa keikhlasan, itu bagaikan mencium ilah asing. Saudara, saya mau sedikit terangkan. Ke depan kita akan banyak mempersembahkan lembu sapi. Saudara, lembu sapi adalah yang tertinggi dari persembahan. Saudara, biar bagaimanapun, saudara kita ini sering merasa superior. Kita sering kali merasa melakukan paling banyak. Kita berkorban paling banyak. Kita di depan paling banyak. Kita menguasai Indonesia paling banyak. Saudara, dan Tuhan bilang, nah aku tuh bangga banget. Aku nikmati itu kecupan. Tapi tanpa kerendahan hati, itu seperti membunuh orang. Saudara, Tuhan akan angkat kita lebih, percayalah. Tuhan akan berkati kita lebih, percayalah. Tapi mari minta hineni lebih lagi. Minta kerendahan hati lebih lagi. Karena tanpa itu, Mahanaim, kita akan sangat mudah membunuh dan melukai banyak orang. Saudara, yang kedua, dikatakan yang mempersembahkan domba. Jadi kalau mempersembahkan domba itu bukan mempersembahkan kayak persembahan raja-raja atau persembahan sebagai upacara. Tapi adalah pengakuan dosa. Saudara bersalah. Tapi pada waktu saudara bersalah dan saudara mungkin bilang gini, ya udah saya salah sih. Oke, karena saya salah, saya doa 3 jam. Tanpa pertobatan. Saudara, itu mematahkan leher orang. Saudara bisa bayangin gak? Mematahkan. Saya sering banget kesel sama beberapa orang. Karena gini ya. Saya perlu hukum dia. Dan dia akan dihukum. Terus kemudian gini, iya saya salah. Tapi ngomong salahnya aja begitu. Iya saya salah. Hukum aja. Itu namanya nantang. Bukan bertobat. Gak ada pertobatan di sini tuh, gak ada. Saudara, dan setiap pertobatan yang dari dalam, itu tiba-tiba merubah. Istilah saya itu menggerakkan Tuhan. Itu mendatangkan ciuman. Tapi semua pertobatan yang cuma di depan, lip service, itu seperti mematahkan leher. Karena diam-diam kita menyalahkan orang lain dan menuduh orang lain. Yang ketiga, mempersembahkan hasil bumi. Saudara, itu mempersembahkan dari kelebihan kita. Makanan kita, kekayaan kita. Saudara, seperti saudara mempersembahkan tarian, pujian. Itu mempersembahkan hasil bumi, kelebihan kita. Tapi tanpa kekudusan. Tanpa kesungguhan hati. Itu yang sering kali saya ngomel sama penari, sama semua. Kalau kalian nari, sembari eplek-eplek begini. Terus saya
Marah saudara. Why? Karena ayatnya bilang, kamu sedang menajiskan mezbah. Saudara, sampai Tuhan bilang, itu seperti kamu bawa darah babi, kamu kasih darah babi di mezbah. Itu menajiskan. Berapa kali kita deklarasi gak sungguh hati. Berapa kali kita menganggap ini show. Saudara, dan itu menajiskan. Dan mempersembahkan dupa. Saudara, ada banyak penari kita bawa dupa. Imam bawa dupa. Tapi tanpa, sebenarnya bukan keikhlasan, saudara. Saudara, tetapi sincere. Sincere itu bukan tulus, kesejatian lebih bagus. Saya berdoa pagi ini, saudara menangkap ini. Biarkan kita mencium Tuhan, karena Tuhan sangat ingin mencium kita. Biarkan Dia mencium kita again and again. Shalom saudara. Saya orang yang tidak bersedia membuka hati saya sangat dalam. Sampai ibu pernah bilang begini, kenapa ya ngomong sama kamu itu ya? Ngerti, tapi saya gak bisa tembusin. Saya tahu yang di dalam ini tidak bersedia untuk membuka dirinya. Sekalipun saudara ngerti, sampai di sini seperti apapun ngertinya. Kalau ada kunci yang di dalam yang kita gak buka, maka Tuhan tidak akan bisa membawa engkau masuk lebih dalam. Boleh tolong dibuka slide-nya. Satu, ada sunlight zone. Di sini, next. Zona ini adalah zona yang terdangkal dan itu cuma 700 meter. Dan masih disinari oleh cahaya matahari, semuanya indah, semuanya bagus. Waktu 3 bulan awal saya masuk pelayanan, saudara semua indah, berkat berubah. Saya ikutin kegerakan, semua terbuka dan semua seolah-olah luar biasa. Tapi sebagian besar hewan yang hidup di zona ini, mereka menjadi makanan utama bagi sebagian hewan laut. Jadi kalau saudara di sini masih takut dimakan oleh hiu, artinya mungkin seperti saya dulu ya, gitu. Itu masih di tempat yang dangkal. Di dalam sini pengen cuman yang indah, keinginan-keinginan yang saudara inginkan. Ini masih tempat yang dangkal. Pengen dapat mobil baru nggak salah. Tapi kalau itu adalah keinginanmu sehingga membuat engkau kecewa, itu zona yang jangkal. Keinginan untuk diberkati itu nggak salah. Tapi kalau karena itu saudara kita menjadi lelah karena melayani dan tidak ada berkat, itu masih di zona yang dangkal. Kalau ingin masih dipuji, masih ditepuk tangani, masih dikatakan luar biasa pelayananmu, luar biasa khotbahmu, luar biasa. Itu masih di zona yang dangkal. Dan itulah hati kita. Zona kedua adalah twilight zone. Zona ini memanjang antara 700 kaki sampai 3.280 kaki. Dan itu sekitar 1 kilometer. Sangat sedikit cahaya matahari mencapai zona ini sehingga laut terlihat redup. Ikan yang lebih besar seperti paus dan cumi-cumi menyelam ke tempat ini untuk mencari makanan. Mereka yang lebih besar rohnya mulai tidak takut di tempat ini. Tapi mereka mulai mencari makanan. Ini gak bisa ada ikan-ikan kecil yang pengen cuman sinar matahari dan hidupnya cuman untuk konsumsi ikan-ikan besar. Artinya begini, mereka takut
seperti saya takut menghadapi apapun yang gak enak. Tapi di tempat zona kedua ini, mulai mencari makan. Setiap kali ada yang begitu gak jelas, mereka mulai menggali dan mencari makan. Menyelidiki segala sesuatu. Setiap kali berkat gak jadi turun, saudara, mulai nanya, Tuhan, ada apa ya? Tidak langsung marah. Setiap kali disambar, tidak langsung kecewa. Tapi mulai menggali dan mencari makan. Ini zona kedua, saudara. Dan di zona ini, ikan hidup, ikan lentera, dan lain-lain. Dan beberapa hewan laut yang tinggal di zona ini bisa mengeluarkan cahaya. Jadi saudara, kalau hidupmu mulai menerangi seseorang, mulai memuridkan, mulai pengen nerangin orang, bukan minta diterangin. Mulai pengen jadi berkat, bukan minta diberkati. Mulai pengen memberikan yang namanya aliran, bukan minta dialiri. Bukan minta diperhatikan, tapi mulai memperhatikan. Bukan hanya kepada orang-orang yang di bawahmu, terutama juga kepada mereka yang sudah membawamu dan melatihmu. Selama kita pengen diberkatin oleh pemimpin kita, itu adalah zona di mana itu masih lapisan kedua. Tapi ketika saudara pengen menjadi berkat buat orang-orang yang di atasmu, maka itu tanda engkau berjalan lebih dalam. Kematian berkata selesai. Kematian berkata cukup. Kematian berkata aku akan kurung diriku di 4 sudut. Terserah mau di kamar, mau di mana, mau di daerah. Tapi 4 kotak itu membuat kita tidak bisa kemana-mana. Dan mengalir bersama gelombang. Itulah kematian. Tapi ketika saudara Tuhan bawa dan seret aku, kita akan masuk ke zona ketiga. Lapisan kedalaman ketiga. Di sini 3.280 kaki hingga 13.123 kaki. Saya percaya ini zona yang Tuhan bawa kepada bangsa Israel. Karena di sana ada yang namanya 13 keliling dan semua tembok Yeriko diruntuhkan. Zona ini sangat gelap sehingga cahaya hanya diproduksi oleh hewan laut itu sendiri. Jadi kalau tadi masih redup, meskipun dia keluar sinar, masih banyak sinar-sinar lain yang membantunya. Saya ingat di masa-masa saya dalam masalah, sangat banyak pemimpin saya membantu saya. Coach Iren setiap kali ketemu nopangin tangan kepala saya. Tuhan rubah sampai ke hatinya gitu ya. Dari ngomongnya lembut sampai Tuhan rubah sampai ke hatinya. Itu sinar. Dan di hati saya nyaut, ya saya mau. Ya saya mau hidup. Dan disinilah begitu saudara ditarik lagi ke zona ketiga. Bahkan cahaya pun mungkin gak kelihatan saudara. Seolah-olah apa yang kau kerjakan begitu gak jelas. Stres sama kondisimu sendiri baik pelayanan, ekonomi, karakter apapun. Semakin jelek kelihatannya kalau saudara lihat binatangnya. Boleh tolong gambarnya aja. Semakin jelek saudara. Makin dalam makin jelek. Itu perut buncit, muka gak jelas. Makin gak berbentuk saudara. Itu sebabnya jangan bingung kenapa dia jelek tapi kok suka diajak ngomong begitu dalam. Iya karena yang agak jelek-jelek itulah. Yang tahu apa itu artinya kedalaman. Mereka sudah ada di tempat gelap, mereka tahu musuh-musuh gelap itu apa dan mereka bertahan hidup. Kalau saudara kita masih ada di tempat yang begitu indah, kita nggak tahu. Kita cuma bilang kok bisa ya dia dipakai Tuhan. Kita nggak tahu seumur hidupnya kegelapan apa yang membuat dia menjadi begitu buruk rupa. Ya seperti saya. Itu tapi saudara begitu juga musuhnya. Musuhnya juga jauh lebih jelek. Tapi orang-orang yang bersedia di sini, semua yang buruk tidak ada yang tersembunyi lagi. Mereka membiarkan diri mereka dibuka. Untuk banyak orang bertahan hidup. Di sini dikatakan ya saudara. Paus sperma diketahui bisa menyelam hingga ke midnight zone. Sangat sedikit.
Dan paus-paus bisa di dalam situ ya saudara ya. Kalau saudara masih jadi makanan paus, hiu dan takut, maka saudara masih dangkal. Kalau saudara berani datang lebih dekat lagi dan tidak takut dimangsa, tapi berteman dengan para pemangsa, sesungguhnya saudara menjadi begitu dalam. Jangan takut, tembusi lapisan itu. Dan ini dikatakan saudara, di sini ada cumi-cumi vampir, ya, black, serem-serem pokoknya namanya. Tapi di sini dikatakan di dalam Samuel 22 ayat 29 sampai 30, nyanyian syukur Daud. Dan salah satu ayatnya berkata, karena engkaulah pelita ya Tuhan, engkau menyinari kegelapanku. Karena dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan. Engkau akan temui gerombolan-gerombolan si berat. Engkau akan temui orang-orang yang coba menghancurkan hidupmu di luar ataupun di dalam. Tapi dengan Allahmu, engkau kenal siapa sinar yang kau bawa. Dengan Allahku aku akan berani melompati tembok. Ada tembok-tembok yang saudara akan lompati. Kalau bersedia dibawa lebih dalam di tempat ini. Amin. Tidak cukup waktu untuk menjelaskan setiap kedalaman di setiap lapisan. Tapi hari ini kita cuma disuruh cek. Kalau memang masih apa yang kamu inginkan, saudara dan saya inginkan lebih kuat. Itulah yang membuat kita gampang retak. Tapi ketika kita mau belajar makan dengan Tuhan, di situ saudara akan bisa masuk lebih dalam. Mau gak enak kayak apapun, saudara tanya hidangan apa Tuhan yang bisa aku nikmati di tempat ini. Karena di tempat kedalaman hanya para pemangsa yang mau makan, yang bisa hidup. Di zona keempat namanya Abyssal Zone. Ya, zona ini memanjang antara 13.125 kaki sampai 19.690 kaki. Suhu di sini dingin, hampir beku. Itu sebabnya beberapa, kalau kita dengar kesaksian, ibu pernah ke Belanda. Kalau kita pernah, di sini juga dikatakan zona di mana dekat dengan Hades. Para pemimpin kita menghadapi kematian, orang-orang yang dicintainya. Di zona ini seolah-olah beku. Ada sebuah kedalaman yang di tengah itu engkau tetap hidup. Amin. Zona di mana kalau saudara dengar kesaksian, mereka mengalami ada yang hancur ekonominya dan tetap percaya. Hancur tetap percaya. Kebekuan tidak berkuasa dan tidak membuat hidupnya mati, tapi bertahan di sana. Amin. Ya, di situ ada gurita, saudara. Di situ engkau akan hadapi yang namanya musuh-musuh yang coba memahitkan hidupmu. Dan membuat engkau begitu beku. Dan saudara di situ kalau saudara hari-hari ini ngalamin gak bisa nyembah. Kehidupanmu, masalahmu itu bikin saudara gak bisa mencintai. Itu zona di mana Tuhan sedang bawa engkau lebih dalam. Amin. Jangan berhenti. Jangan menyerah. Nikmati lebih dalam. Pilih untuk makan. Pilih untuk hargai tempat ini. Setiap kali ada makanan, ketika situasimu seolah beku, pilih untuk makan. Pilih untuk menyembah. Pilih untuk berperang, kalangin semua cacing, gurita, cumi-cumi, makhluk jelek itu. Gurita lambang kemarahan. Cacing itu lambang semua yang kecil-kecil tapi grogotin hidup kita. Kalahkan semua binatang itu. Amin. Pilih untuk hidup. Waktunya perang, pilih untuk perang. Dan yang terakhir, ada namanya Trances Zone. Di zona ini kedalamannya 19.000 sampai 35.797 atau 11 kilometer. Ini yang namanya pilar. 11 itu seperti lambang pilar. Suhunya bisa mencapai di bawah titik beku. Dan memiliki tekanan sehingga sampai dengan 8 ton.
Dan itu sama dengan pesawat 48 pesawat Boeing 747. Tekanannya banyak. Tekanannya mungkin sampai seluruh dunia. Tapi itu tandanya engkau sangat dalam. Dan kita bersyukur saudara, Tuhan bawa kita ke tempat yang sangat dalam. Seluruh dunia bilang gila kek, bilang apa kek. Itu tidak menjadikan kita berhenti. Tapi tetap hidup di sana. Bahkan di sini dikatakan ada satu cacing, tabung cacing. Tabung cacing bisa hidup di sini saudara ya. Kenapa? Mungkin dia adalah orang pilihan. Dikatakan di Yesaya 41 ayat 14 dikatakan, jangan takut hai si cacing Yakub. Hai si ulat, akulah yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan, dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus. Di sini mereka tahu diri saudara, bahwa dia jelek, dia kecil. Tapi mereka adalah orang-orang yang bertahan di tempat sangat dalam. Di bawah suhu, di bawah tekanan 48 pesawat Boeing saudara ya. Kalau saudara gak kuat ngadapin tekanan cuman diteriakin, kita bukan orang yang bersedia di tempat dalam. Tapi kalau kita mau dibawa kemana aja. Tapi saudara tahu apa yang terjadi ketika Tuhan membawa dan kau bersedia mau. Saya tahu saya belum cukup dalam. Tapi saya cuma berkata, Tuhan, aku mau hidup. It is well for my soul. It is well for my soul. Dan saya tahu, mungkin kelihatannya buruk, tapi itulah tempat yang dalam. Dari situ nyanyian-nyanyian itu naik. It is well for my soul. Kita akan belajar. Saya coba menyampaikan dari sisi yang berbeda ya, karena saya tahu sebagian besar sudah Ibu sampaikan. Dalam Kidung Agung 1, saya mau kita mengerti konteksnya dulu. Seringkali kita itu dengar ciuman yang lain. Dianya ini bukan jadi di dalam Kidung Agung ini minimal ada 3. Ada mempelai pria, ada mempelai wanita, dan para gadis. Kalau The Passion berkata, the bride to be, calon mempelai. Nah, him ini siapa? Siapa yang kita dengar kecupan? Kecupan itu kan dari bibir ya. Suara siapa yang kita dengar? Tapi saya menangkap di sini di dalam sekali. Let him. Ada sebuah, kalau saudara ngerti yang namanya kering, saudara ngerti yang namanya kebekuan, sebenarnya di dalamnya ada sebuah jeritan, Tuhan, cium aku. Menurut saya salah satu expert kebekuan lah saudara. Jadi saya perlu jeritan ini saya perlu. Tuhan, kalau engkau enggak cium aku, kalau engkau enggak beri firman, saya enggak bisa ngajar kayak Nita Deborah tentang kedalaman seperti itu. Biologi sudah lewat. Saya butuh suaranya. Saya butuh geloranya. Saya butuh pewahyuannya. Saya butuh cintanya, saudara. Saya nggak tahu dengan saudara. Saudara harus ngerti bahasa Ibrani itu, saya makin belajar semakin menarik. Bilang begini, bahasa Ibrani itu kalau bicara tentang Tuhan, tentang banyak, itu diulang. Jadi misalnya, kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu, jiwamu, dan kekuatanmu. Kata kekuatan itu dari meot. Apa itu Pak meot? Meot itu artinya very much. Kan nggak mungkin kasihlah Tuhanmu dengan very much. Tapi itu gaya bahasa Ibrani. Sama dari sisi Tuhan, ada ciuman yang tidak terhingga. Again and again. Masalahnya adalah kita membiarkan nggak diri kita. Let him. Artinya kita ini, Tuhan ini aku loh. Let him kiss me. Ada nggak cerita itu? Mau masuk ke kedalaman sampai berapapun tergantung ciuman Tuhan.
Saudara dan saya harus bersyukur, seringkali ya. Saudara perhatiin, Ibu, Leo selalu bilang begini, mari masuk lebih dalam. Betul? Kalau engkau masuk lebih dalam, biarkan dia menciummu dan menciummu dan menciummu. Saya nggak tahu, ada sesuatu yang lebih dalam, saya nggak bisa jelasin. Ada sebuah cerita yang sangat dari sang mempelai perempuan ini. Ini kan sebenarnya konteksnya kalau orang menikah, ya, begitu udah diberkati, buka sloyer itu, sekarang ciuman. Harusnya adalah ciuman bibir. Karena kata mencium di sini, dikatakan kisses of his mouth, itu sebenarnya bibir ketemu bibir. Adakah jeritan itu di hati kita? Tuhan ciumlah aku. Maka segenap kehidupannya, segenap gairahnya. Saya kadang-kadang saudara ya, ibu kan sering cerita ya, atau orang sering cerita, saya rasa kesakitan Tuhan. Saya tuh bilang, Tuhan sakitmu itu seperti apa sih? Karena saya ini, kalau udah lihat sesuatu yang sakit atau yang itu, saya akan menutup diri. Makanya saya nggak pernah bisa rasa. Tapi biarkan pagi hari ini, hati kita terbuka, ada kerinduan yang terbuka. Ada hati yang berkata, Tuhan ciumlah aku. And again, karena di depan saudara, tanpa ciuman Tuhan, akan lebih sangat berat. Jangan biarkan kita terima ciuman yang lain. Mari kita baca. Kidung Agung dari Salomo. Kidung Agung itu artinya, terjemahan lain berkata, most amazing song. Jadi nyanyian yang sangat ajaib. The most excellent of them all. Nyanyian yang sangat excellent. The best of all. Kita tahu mempelai pria ini di sini adalah Salomo di sini di kitab ini. Dan mempelai perempuannya siapa? Sulamit. Ajaibnya saudara. Salomo dan Sulamit itu akar katanya sama. Salam. Cuma satu perempuan, satu laki-laki. Mau bicara apa sih? Kita sama Tuhan itu satu roh sebenarnya. Destiny kita ini menyatu. Siapa yang menyatu dengan Tuhan, satu roh dengan dia. Yang masalah di mana? Di jiwa. Di jiwa kita. Kalau buat saya masalahnya adalah behu. Atau bahasa yang sering saya dengar adalah, ya nerimo. Tuhan datang gak datang, rasa gak rasa, ya sudahlah saya setia. Tapi biarkan, let him kiss me. Kidung Agung 1 ayat 1-4, Kidung Agung dari Salomo. Mempelai perempuan dan putri-putri Yerusalem. Kiranya ia mencium aku dengan kecupan. Karena cintamu lebih nikmat dari anggur. Harum bau minyakmu, bagaikan minyak yang tercurah namamu. Oleh sebab itu gadis-gadis cinta kepadamu. Tariklah aku di belakangmu. Marilah kita cepat-cepat pergi. Sang Raja telah membawa aku ke dalam maligai-maligainya. Kami akan bersorak-sorai dan bergembira karena engkau. Kami akan memuji cintamu lebih daripada anggur. Layaklah mereka cinta kepadamu. Kalau saudara perhatikan, saya sengaja kasih warna berbeda, saudara. Yang warna kuning ini adalah mempelai wanita habis bicara. Yang warna putih bawah, ya, itu para gadis. Ya, kita akan pelajari, saudara. Ya, kecupan. Katakan kiranya ia mencium, nasak kemarin sudah dibahas. Aku dengan kecupan-kecupan, karena cintamu lebih nikmat dari anggur. Dan The Passion berkata begini, biarkan dia melimpahiku. Kata cinta di sini dipakai kata bukan ahava, tapi dot. Dot itu air mendidih, to boil. Saya nangkapnya sini, Tuhan itu punya passion, punya gelora. Dan dia sangat ingin melimpahi kita.
Tuhan ingin bergerak, Tuhan ingin melakukan yang dahsyat. Geloranya itu sudah mendidih. Tapi enggak bersautan. Tapi mempelai wanita ini berkata, biarlah dia melimpahiku dengan banyak ciuman-ciuman rohnya ilahi. Begitu mesranya belayan-belayanmu, aku meminumnya seperti anggur termanis. Saudara, ciumannya itu membawa kehidupan. Ketika dia menghembuskan, atau bahasa aslinya katakan dia meniup kehidupan dari debu, dihembuskan rohnya menjadi makhluk hidup. Setiap kali Tuhan mau bawa kita ke next level, maka kita harus terima ciuman. Karena manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. The Passion berkata, the true life, kehidupan yang sesungguhnya, dimulai saat engkau menerima firman, saat engkau menerima kecupan dari Dia. Next slide. Karena cintamu, saudara. Karena gairahmu lebih nikmat. Kata nikmat itu trof, lebih terbaik daripada anggur. Anggur di sini adalah wine, saudara. Wine yang bikin mabuk. Tuhan mau biarkan kamu ini mabuk karena gairahku. Biarkan kamu ini mabuk karena rohku. Itu dimulai sekali lagi dari ayat yang kedua. Biarkan dia mencium kita dengan ciuman, dan ciuman. Saudara nanti akan belajar, dikatakan begini. Ada dua kata cinta dipakai di sini. Yang pertama dot, yang kedua ahava. Ya, kalau gadis-gadis itu akan berkata, layaklah mereka cinta ahava kepadamu. Tapi yang Tuhan sedang membawa kita hari-hari ini adalah punya cinta yang bergairah. Mendidik. Kalau ahava itu lebih karena covenant, karena komitmen, karena kesetiaan. Tapi bukan karena sebuah gairah yang menyala-nyala. Harum bau minyakmu, bagaikan minyak tercurah namamu. Oleh sebab itu, gadis-gadis cinta, ini Ahab kepadamu. Saudara, kata minyak di sini, itu sebenarnya lebih bicara minyak yang liquid, sangat cair gitu, dan wangi. Dan kita tahu untuk minyak wangi diproses itu harus mengambil dari inti bunga-bunga. Sebuah proses yang sangat menyakitkan. Dan itu menghasilkan bau yang wangi. Dan seberapa kita terima ciumannya, didikannya, kemanisannya, perasaannya, dia sedang mengeluarkan yang terdalam dari hatinya. Sesuatu yang wangi. Bagaikan minyak yang tercurah namamu. Nah, dan dikatakan bagaikan minyak yang tercurah. Artinya Tuhan mau habiskan. Tuhan mau besar-besaran. Saudara. Gudang surga itu harus kosong. Minyak itu adalah anointed with oil of gladness. Saudara, ada dua hal, ada anggur, ada minyak. Di akhir zaman ini dua hal ini nggak boleh hilang. Anggur tadi bicara menurut saya adalah joy of passion. Tapi yang kedua minyak, parfum ini. Bicara gladness, bicara sukacita. Juga nggak boleh hilang. Karena minyak dan anggur tidak boleh dirusakkan. Tapi inilah yang iblis coba rusak. Yang namanya passion, yang namanya gelora. Karena namanya dikatakan, The Passion bagus sekali nulisnya. Karena namamu yang tercinta adalah flowing oil. Karena namamu yang tercinta adalah minyak parfum yang mengalir. Biarkan kita menjadi orang-orang yang membawa pengenalan akan Tuhan. Karena kita kenal Dia. Kita kenal passionnya, geloranya. Kita kenal hatinya. Sekali lagi itu dimulai dengan sebuah, di ayat yang kedua, let him
kiss me with the kisses of his mouth. Biarkan dia menciumku. Biarkan dia mencium saudara. Buka hati, buka pribadi. Biarkan dia lakukan dalam hidup kita. Tariklah aku di belakangmu. Marilah kita cepat-cepat pergi. Sang Raja telah membawa aku ke dalam maligai-maligainya. Kami akan bersorak-sorai dan bergembirakan engkau. Kami akan memuji cintamu, gairahmu, passionmu lebih daripada anggur. Layaklah mereka cinta kepadamu. The Passion berkata, draw me into your heart. Sudah di sini pakai kata me. Keintiman pertama kali adalah pribadi, saudara. Engkau harus bawa dirimu mendekat sama Tuhan. Yakobus berkata, mendekatlah kepada Allah maka dia akan mendekat kepada. Ini hari-hari di tengah kesibukan apapun. Jangan biarkan keintiman itu menurun. Draw me into your heart. Bawa aku ke pusat hatimu. Tapi jangan berhenti di situ, saudara. Dikatakan we will run together. Kita akan bersama-sama berlari. Kita akan sama-sama melayani. Kita akan sama-sama redominate. Tapi dimulai setiap saudara. Setiap kita pribadi. Tuhan itu mau ada keintiman pribadi lepas pribadi. Kalau kita nggak belajar membangun ini, saudara. Saat kita pergi, kita akan sangat cepat drop. Ada dua, satu sisi pribadi dekat ke hatinya. Tapi ada yang bersama-sama, we will run together. Kita akan lari bersama-sama, kita akan menuntaskan bersama-sama. Kemana? Into the King's Cloud-filled chamber. Kita akan masuk ke ruangan yang tertutup. Bahkan bahasa aslinya berkata, ruangan di dalam ruangan. Tuhan mau kita masuk ke tempat yang paling dalam, ruang Maha Kudus. Pelayan tahta. Saudara, tempat ini dibawa ke sana. Kita seringkali dibawa ke sidang ilahi demi sidang ilahi yang menentukan nasib bangsa dan bangsa-bangsa. Tapi sekali lagi, biar hari-hari ini ada jeritan. Biarkan Tuhan engkau menciumku. Nyatakan isi hatimu. Nyatakan apa yang kau tidak suka dalam hidupku. Saudara, yang menarik di perjanjian baru, kata mencium itu juga menyembah, proskuneo. Seperti seorang anjing menjilat tangan Tuhan. Tapi itu juga berarti tersungkur dan mencium Tuhannya. Penyembahan kita dengan cinta yang makin mendalam adalah bagian Tuhan. Pertama akan dikatakan biarlah dia mencium aku. Kemudian katanya berganti, saudara, ayat yang kedua itu. Karena cintamu. Ada sebuah kesaksian karena cintamu. Ada sebuah pengalaman karena cintamu, karena gairahmu. Lebih manis dari anggur termanis manapun yang pernah aku nikmati di dunia ini. Dan yang kedua dikatakan pengenalan akan kau. Sukacitakan engkau. Itu kesaksian orang-orang yang sudah bertemu dengan Tuhan. Saudara harus minta betul-betul yang namanya perjumpaan dengan Tuhan. Dan perjumpaan demi perjumpaan. Seperti ibu tadi berkata, jangan sampai sehari pun kita tidak berjumpa dengan Tuhan. Ini ayat yang rada susah. Ya. Ciumlah kaki tadi. Kalau tadi Tuhan yang cium, sekarang kita cium kaki. Ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Sebab mudah sekali murkanya menyala, berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. The Amplified berkata, cium sang anak, beri hormat kepadanya dalam kemurnian. Jangan sampai dia marah dan kamu binasa di jalan, karena murkanya akan segera menyala. Wahai yang diberkati, yang berbahagia, beruntung dan diingini, semua orang yang berlindung dan percaya kepadanya. Nah, saya pelajari banyak komentar tentang ayat ini. Boleh next slide.
Tapi supaya saudara jangan bosan karena banyak kata demi kata ya dalam bahasa aslinya. Saya rangkum saudara, saya rangkum ya. Karena kata anak itu kalau bahasa Ibrani itu kan ben saudara. Ya, ben atau bin ya. Bin atau ben. Tapi di sini pakai kata bar. Ya, bar itu artinya memurnikan. Kata cium dari nasak di sini orang ini mengambil adalah hasrat. Jadi secara harfiah ini berkata pastikan gairah Anda murni. Saat engkau mencium sang anak, pastikan gairahmu, passionmu murni. Nah, saya langsung aja ke konklusinya ya. Next slide. Anda sudah akan membosankan kalau nggak suka kata demi kata. Terjemahannya begini ya, agak berbeda dengan yang kita baca. Buatlah gairahmu murni saat mencium sang putra dan berpalinglah dari emosi yang negatif. Atau engkau akan kehilangan jalanmu, sebab itu akan menghancurkan engkau. Jadi saudara, ketika kita mendengarkan kecupan-kecupan yang lain, suara-suara yang lain, dan emosi kita terganggu, itu akan mengacaukan jalan kita. Biarkan orang mau bicara apa saja. Kita mau dengarkan suara Tuhan. Kita mau jaga hati kita. Ya, supaya jangan kita kehilangan jalan kita. Karena itu akan menghancurkan. Pastikan hasratmu murni. Berpalinglah dari emosi sampah. Mut-mutan. Udah gak zaman saudara. Karena itu bisa membuat kita kehilangan momen, kehilangan kairos, kehilangan arah. Bahkan sedikit emosi negatif seperti kemarahan akan membakar kita. Membuat kita kehilangan passion. Ya, gak mungkin saudara lagi bergaul sama Tuhan, tiba-tiba dengar sesuatu suara, ya kamu gak ada apa-apanya. Langsung hilang passionnya saudara. Jika kita ingin menemukan tujuan dalam hidup kita, pastikan kita memberi Allah hasrat dengan hati yang murni. Hati-hati dengan yang saudara dengar dan masukkan di hati. Karena itu akan sangat mempengaruhi passion kita sama Tuhan. Cepat saja, next. Ini ayat yang sangat terkenal sebenarnya ya. Nehemia 8 ayat 10, kita seringkali mengambil yang belakangnya saja. Karena sukacita karena Tuhan, itulah perlindunganmu. Tapi ada ayat di atas yang bilang begini. Janganlah kamu bersusah hati. Dari kata asap. Asap itu artinya mengukir, memproduksi, memanufaktur perasaan negatif. Jangan entertain perasaan negatif. Kepaskan saudara. Karena itu yang akan mengambil sukacita. Itu yang akan mengambil passion dari hidup kita. Jangan proses. Iya ya kenapa ya saya nggak diperhatiin. Iya benar dengar kecupan yang lain. Ya. Kenapa? Karena sukacita dari Tuhan itu perlindungan kita. The joy of the Lord is my strength. Tapi menurut saya terjemahan asing lebih bagus perlindungan. Sukacita itu melindungi kita, saudara. Kekuatan lahir dari sukacita. Dan itu yang coba dirusak dengan kecupan-kecupan yang lain. Dengan suara-suara yang lain. Saya tutup dengan ayat yang ini, saudara. Ya, mencium kaki Yesus. Saudara tahu ceritanya? Ya, ada seorang pelacur terkenal. Di tengah-tengah orang banyak, di tengah-tengah orang Farisi, orang-orang agamawi. Dia datang menghancurkan botol itu dan menuangkan minyak di kaki Yesus. Kemudian ia mencium kata pileo kakinya berkali-kali. Mencium dan mencium dan mencium dan mencium. Mencium dengan lembut. Saudara kita tidak bisa menyembah Tuhan tanpa passion yang menyala.
Kita tidak bisa menyembah Tuhan tanpa gratitude. Gratitude itu apa sih? Kalau engkau tahu engkau dapat anugerah yang begitu besar. Engkau dapat belas kasihan Tuhan yang besar. Engkau dapat pengampunan yang ajaib. Maka yang kau punya adalah cuma ciuman dan ciuman dan ciuman dan ciuman. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu ia membasahi kakinya dengan air matanya dan menekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi. Ada anggur, ada minyak, ada passion, ada sukacita dalam menyembah Tuhan. Kita nyanyikan lagu yang tadi, Draw Me Close to You. Draw me close to you. Never let me go. I laid it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. Tuhan, Tuhan, Tuhan. There's nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace. Tuhan, Tuhan. Help me find the way. Bring me back to you. Mari ini jadikan doa pada kekasihmu. You're all I want. You're all I ever needed. You're all